Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Tuhan yang datang dalam tubuh dan orang-orang kudus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang-orang kudus gereja awal menerima Roh Kudus dari Tuhan dan dapat menjalani kehidupan yang diberkati. Hari ini, mari kita periksa situasi seperti apa yang mereka alami. Melihat ajaran yang dicatat dalam Alkitab satu persatu, mari kita merenungkan gagasan Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh. Dengan iman, seperti apakah kita harus menyambut Tuhan untuk menerima berkat Roh Kudus yang luar biasa? Seperti yang dilakukan orang-orang kudus di gereja awal, mari kita luangkan waktu untuk memikirkan masalah ini bersama-sama. Bukankah Alkitab ditulis oleh para nabi yang digerakkan oleh Roh Kudus dari Tuhan untuk memberikan kepada kita hikmat yang menuntun kepada keselamatan? Pertama, mari kita periksa nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus ke bumi ini yang dicatat oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Mari kita buka Yesaya pasal 9. Mari kita lihat ayat 5 bersama-sama. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bukankah Yesaya adalah nabi yang hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir di bumi ini? Dalam tulisan Nabi Yesaya, ada nubuat yang sangat penting. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan dia akan disebutkan sebagai Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sederhananya, ini berarti Tuhan akan lahir di bumi ini sebagai anak dan akan datang sebagai seorang anak. Inilah nubuat yang sedang kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 9. Bukankah Nabi Yesaya bernubuat dengan cara ini tentang Tuhan yang datang sebagai manusia? Yaitu tentang Mesias yang akan datang ke bumi ini 700 tahun sebelum hal itu terjadi. Selain itu, dalam Yesaya pasal 53, dijelaskan sepenuhnya peran dan pekerjaan apa yang akan dilakukan Tuhan ketika Dia datang ke bumi ini. Mari kita lihat Yesaya pasal 53. Mari kita pastikan apa yang akan Tuhan lakukan ketika Dia datang ke bumi ini dalam tubuh, dengan membuka Yesaya pasal 53 ayat 1. Mari kita lihat pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira, dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Melalui Yesaya pasal 9 dan 53, kita dapat melihat bahwa 700 tahun sebelum Yesus lahir, Alkitab dan para nabi telah menubuatkan jalan seperti apakah yang akan Tuhan jalani ketika Dia datang ke bumi ini dalam tubuh. Setiap jalan yang akan Yesus tempuh sudah dinubuatkan dengan cara ini.
걸어가시는 그 모든 역사를 미리 이처럼 예언하셨고 예고해 놓으셨습니다. 그는 Meskipun dia adalah Tuhan, dia akan menjalani kehidupan seperti itu ketika dia datang ke bumi ini. Dia akan ditolak oleh orang-orang, dihina, dan dicambuk. Dia akan menanggung semua beban dosa kita. Dia akan menanggung penderitaan. Ini adalah nubuat tentang Tuhan yang datang sebagai manusia. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lalu, siapakah anak ini? Dia akan disebut Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Sederhananya, bukankah ini berarti bahwa Tuhan Bapa akan datang ke bumi ini sebagai manusia dan dilahirkan sebagai seorang anak? Jika begitu, mengapa dia datang ke bumi ini sebagai manusia? Pekerjaan seperti apakah yang akan dia selesaikan? Kita dapat menemukan bahwa Yesaya pasal 53 menjelaskan alasan dia datang sebagai manusia. Dinubuatkan bahwa dia akan datang ke bumi ini sebagai manusia untuk menanggung rasa sakit dan menanggung semua beban dosa kita. Kita dapat menegaskan nubuat tersebut dalam Yesaya pasal 53. Jika Tuhan datang ke dunia ini dengan tujuan ini, apa yang seharusnya kita, sebagai umat manusia, lakukan dengan benar? Tidaklah cukup untuk menggendong dan melayani Dia setiap hari. Bukankah begitu? Namun, meskipun Dia adalah Tuhan, nubuat yang diberikan dalam ayat 3 menyatakan, Dia dihina dan dihindari orang. Meskipun Dia adalah Tuhan, Dia tidak akan disambut oleh orang-orang, tetapi ditolak dan dihina oleh mereka. Ketika Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh, dengan iman seperti apakah orang-orang kudus di gereja awal menerima Kristus? Dan bagaimana mereka memperlakukan Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita melihat secara saksama proses yang terjadi, sebelum penerimaan Roh Kudus pada hari Pentakosta di ruang atas Markus, kita dapat memperoleh pemahaman dan hikmat tentang bagaimana kita harus memiliki iman kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi yang telah datang ke bumi ini dalam rupa manusia pada zaman Roh Kudus yang terakhir ini. Juga, saya yakin bahwa dengan melakukan itu, kita akan dapat menjadi anak-anak Sorgawi yang berpakaian lengkap dengan Roh Kudus hujan akhir dari Tuhan. Mari kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, dan melihat iman seperti apa yang dimiliki orang-orang ketika mereka menerima Yesus, dan bagaimana mereka menyambut Tuhan yang datang ke bumi ini dalam tubuh, dengan membuka kitab Matius pasal 26. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 6. Mari kita lihat ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ada banyak orang yang ada di sekitar Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3, dia ditolak oleh umat manusia. Dengan kata lain, dia menjadi seseorang yang dihina dan dihindari. Ini adalah nubuat tentang Yesus, Tuhan yang datang ke bumi ini dalam tubuh. Nabi Yesaya meninggalkan nubuat ini sekitar 700 tahun sebelumnya. Banyak orang memperlakukan Yesus persis seperti yang telah dinubuatkan dalam Alkitab. Mereka menolak dan menghina Yesus, kadang-kadang mencoba melempari dia dengan batu, dan juga mencemooh ajaran-ajarannya. Namun, di tengah-tengah situasi tersebut, ada orang-orang yang menerima dia dengan iman yang besar seperti yang dapat kita lihat dalam ayat ini.
Jika kita berbicara tentang buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal, harganya setara dengan upah setahun seorang buruh saat ini. Ini sangat berharga. Memecahkan buli-buli berisi minyak wangi yang mahal dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus adalah tindakan yang Yesus katakan, "Dia telah mencurahkan minyak wangi ini ke tubuhku untuk persiapan penguburanku." Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Apakah yang dimaksudkan dalam pujian Yesus terhadap iman perempuan itu? Ketika Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh, banyak orang menganiaya Yesus. Mereka kebanyakan menganggap Dia sebagai objek cemoohan, ejekan, kebencian, dan penolakan. Namun, perempuan ini sangat menghargai dan menghormatinya. Ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dia mengenali dan menyembah Dia dengan benar sebagai Mesias yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan para pendosa. Bukan hanya perempuan ini saja yang menunjukkan sikap iman seperti itu. Mari kita lihat kitab Matius pasal 8 ayat 5. Dalam Matius pasal 8 ayat 5, tertulis, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Perwira itu merasa sangat terhormat, karena dia yang agung dan kudus seperti Yesus, akan mengunjungi rumahnya secara pribadi hanya untuk menyembuhkan hambanya. Dan karena itu, dengan penuh rasa syukur atas kasih karunia-Nya, ia berkata, "Di bawahku ada pula prajurit." Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Meskipun Yesus bertemu banyak orang di Israel, kebanyakan dari mereka tidak memahami Dia dengan benar dan menerima Dia. Makanya, Dia berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ada orang-orang yang menghina, menganiaya, menentang, dan menolak Dia, tetapi tidak banyak yang menyambut Dia seperti ini. Meskipun Tuhan sendiri datang ke bumi ini, begitulah reaksi kebanyakan orang. Secara lahiriah, banyak orang mungkin telah menunjukkan macam iman kepada orang lain, tetapi iman mereka yang sebenarnya segera terungkap ketika Tuhan sendiri datang ke bumi ini dalam tubuh untuk secara langsung bertemu dan menjumpai mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh perumpamaan air asin dan air tawar, ketika keduanya dalam keadaan cair, sulit untuk membedakan mana yang air asin dan mana yang air tawar. Dua-duanya hanya terlihat seperti air, sepertinya tidak ada perbedaan. Namun, ketika mereka dibiarkan di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama, air tawar menguap, tidak meninggalkan jejak, tetapi apa yang terjadi pada air asin? Ini membentuk kristal garam putih. Dengan cara yang sama, ada perbedaan antara mereka yang memiliki iman dan mereka yang hanya memiliki bentuknya saja. Perhatikan apa yang kita baca sebelumnya. Perempuan yang mencurahkan minyak wangi yang mahal ke atas kepala Yesus, dan perwira yang menghormati Yesus. Masih ada orang-orang yang menghormati Dia seperti mereka, sementara banyak orang di dunia memperlakukan Yesus dengan penghinaan, ejekan, penganiayaan, dan penindasan.
Pada akhirnya, jika Tuhan memberikan karunia Roh Kudus, kepada siapakah Dia akan memberikannya? Kita perlu menyadari dengan benar mengapa semua sejarah masa lalu ini dicatat dalam Perjanjian Baru, dan mengapa hal itu perlu diwariskan kepada kita saat ini. Beberapa orang mungkin hanya memandang Yesus dengan acuh tak acuh. Ada berbagai macam orang yang ada di bumi ini. Kita harus menemukan, dari sejarah, siapa yang telah memenuhi syarat untuk tinggal di dalam berkat-berkat Roh Kudus Tuhan. Dan dengan demikian, kita harus menjadi orang-orang yang dapat mengikuti semua tindakan iman dan jalan iman mereka. Mari kita beralih ke kitab Matius pasal 9. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Seperti yang dapat kita lihat di ayat ini, sementara orang lain memandang Yesus sebagai objek penghinaan, cemoohan, dan fitnah, sudut pandang perempuan ini berbeda. Dia yakin bahwa jika dia hanya menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh dan diselamatkan. Ketika Tuhan datang ke bumi ini sebagai seorang anak, dia bertemu dengan berbagai macam orang. Ada begitu banyak macam orang, mereka yang menyambutnya, mereka yang menghalanginya, mereka yang menghinanya, dan mereka yang mengolok-oloknya. Lalu, kepada siapakah Tuhan akan mencurahkan berkat Roh Kudus? Sekarang ini, kita seharusnya tidak hanya meminta Roh Kudus akhir musim, tetapi juga melalui sejarah gereja awal. Bukankah kita semua harus menjadikannya sebagai kesempatan untuk menilai dan menata kembali iman kita sekali lagi? Ketika Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia, Dia bertemu dengan begitu banyak macam orang. Di antara mereka, ada perempuan yang mencurahkan minyak wangi ke atas kepala Yesus, perwira, dan perempuan yang menderita pendarahan. Jika orang-orang ini tidak menerima berkat Roh Kudus, lalu siapa yang bisa? Tuhan datang sebagai manusia dan bertemu dengan mereka semua. Dia bertemu dengan berbagai macam orang, termasuk orang seperti Yudas Iskariot, orang seperti Petrus, orang seperti murid-murid yang lain, kadang-kadang orang seperti Pilatus, dan kadang-kadang orang seperti imam besar, atau bahkan kadang-kadang orang seperti hamba-hamba imam besar yang datang untuk menangkap Yesus. Tuhan secara pribadi bertemu dengan semua macam orang, sehingga mereka tidak bisa lagi membuat alasan untuk dosa-dosa mereka. Ketika kita membaca kitab Injil, kita dapat menyaksikan adegan di mana Tuhan datang dalam rupa manusia, dan secara pribadi bertemu dengan semua orang, serta memahami penampilan, kegiatan, dan lingkungannya di bumi ini. Saat melakukannya, kita perlu membandingkan diri kita dengan mereka, bertanya, bagaimana kita memperlakukan roh dan pengantin perempuan, dan bagaimana kita menghormati mereka? Mari kita lanjutkan ke pasal 15. Mari kita lihat Injil Matius pasal 15 ayat 21. Dalam pasal 15 ayat 21, ada tertulis, "Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.' Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, 'Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.' Jawab Yesus, 'Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.' Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika Yesus datang ke bumi ini dan melakukan banyak tindakan yang berkaitan dengan Injil, banyak orang memperlakukannya dengan hina dan ejekan. Tetapi ada juga, meskipun sedikit, yang mengakui dan menerima Kristus sebagai Tuhan yang benar, dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang datang dalam tubuh ke bumi ini. Seorang perempuan Kanaan adalah salah satunya. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Kemudian perempuan itu menjawab, benar, Tuhan. Namun, bukankah anjing-anjing itu memakan remah-remah itu? Jika disalahpahami, orang mungkin berpikir, oh, bukankah Yesus terlalu merendahkan aku? Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Dan kemudian pergi. Namun, perempuan itu berkata, Tuhan, Engkau benar. Semua perkataanmu benar. Kami dilahirkan ke dalam dosa, dan Engkau datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan jika Engkau menyamakan saya dengan binatang, perkataanmu benar. Namun, bahkan anjing-anjing pun dapat menerima kasih karunia remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan cara ini, dia merendahkan dirinya lebih jauh dalam menanggapi perkataan Yesus, dan Yesus akhirnya memberkati dia. Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Orang biasa mungkin menjadi marah atau memutuskan untuk tidak mengikutinya setelah mendengar perkataan tersebut. Namun, perempuan itu berkata, anjing-anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tanggapan perempuan ini dan imannya kepada Yesus adalah hal yang sangat penting yang harus kita cermati di zaman ini. Bukankah orang-orang seperti ini layak menerima berkat Roh Kudus dari Tuhan? Ketika Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu, dan mengucapkan ungkapan seperti, Akulah Tuhan, bagaimana reaksi orang-orang Yahudi? Mereka mencoba melempari dia dengan batu, dan kemudian, orang Israel bahkan berteriak, bebaskan Barabas si perampok dan salibkan Yesus. Pada akhirnya, mereka bahkan berkata, biarlah dosa karena menyalibkan dia, ditanggungan di atas kami dan anak-anak kami. Begitulah cara mereka memperlakukan Yesus dengan kasar, tidak mengakui dia sebagai Tuhan yang datang ke bumi dalam tubuh manusia. Bukannya memperlakukan dia dengan hormat, mereka memperlakukan dia dengan hina dan ejekan. Namun, meskipun sedikit, ada orang yang menerima dia dengan benar seperti perempuan yang mencurahkan minyak wangi ke atas kepala Yesus, perwira, perempuan yang menderita pendarahan, dan perempuan Kanaan yang diberitahu, tidak patut mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun menjawab, anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, menunjukkan rasa hormat dan iman. Mengapa hal ini dicatat dalam kitab Injil? Saya percaya, kita perlu memahami alasan di baliknya dengan benar. Apa yang diberikan Alkitab kepada kita untuk menuntun kita kepada keselamatan? Itu memberi kita hikmat untuk keselamatan. Jika kita sendiri kekurangan hikmat, kita harus menemukan hikmat melalui Alkitab. Orang-orang ini semua diberkati. Di sisi lain, orang-orang yang meminta darah Yesus ditanggungkan atas mereka dan anak-anak mereka, serta menyalibkan dia, semuanya dihancurkan. Bukankah kita sangat menyadari hal ini? Bukankah kita semua dapat menemukan dan mempelajari hikmat seperti itu melalui Alkitab? Mari kita beralih ke kitab Lukas pasal 19. Mari kita lihat Lukas pasal 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Zakeus adalah kepala pemungut cukai, dan pada zaman itu, dia tidak dianggap sebagai orang baik di masyarakat. Bukankah itu karena pada waktu itu, Israel adalah negara bawahan Roma? Karena dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua pajak dari milik dan kekayaan bangsa Israel, dan menyerahkannya kepada Kekaisaran Romawi, dia dipandang negatif oleh orang-orang. Terlepas dari keadaannya, Yesus memperhatikan dia dan berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu hari ini." Mendengar hal ini, Zakeus sangat gembira. Beberapa orang mungkin berpikir, "Oh tidak, jika Yesus menumpang di rumahku, banyak orang akan mengikuti dia, dan menjamu mereka semua akan merepotkan. Pasti banyak pekerjaan." Mereka yang tidak memahami Yesus dengan benar akan berpikir demikian, tetapi Zakeus berbeda. Dia senang, dipenuhi dengan sukacita. Dia sangat bersukacita hanya karena Yesus datang ke rumahnya dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Pertimbangkan kasus orang-orang seperti ini yang menghormati Yesus dan menerimanya dengan baik di seluruh Alkitab. Bagaimana Yesus menanggapi mereka? Apa yang terjadi kepada rumah ini? Dia berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Mungkin ada banyak syarat untuk keselamatan, tetapi pikirkan tentang firman berkat yang diberikan kepada perampok di sebelah kanan Yesus. "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus," dan firman berkat yang diberikan kepada Zakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Orang biasa mungkin menganggapnya sebagai perkataan yang baik. Tetapi apakah semua firman yang Tuhan berikan kepada kita? Setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita, pasti akan digenapi persis seperti yang diucapkan. Bukankah kita harus selalu mengingat hal ini? Ada orang-orang seperti Zakeus, perempuan yang mencurahkan minyak wangi, perwira, dan perempuan yang menderita pendarahan. Ketika kita berpikir tentang perempuan Kanaan, Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kemudian, dia menjawab, "Benar Tuhan." Hal ini mungkin karena dia memahami dengan benar siapa Yesus itu. Kepada mereka yang menerima Yesus dengan benar di zaman anak, Tuhan menganugerahkan kasih karunia dan berkat Roh Kudus. Dia bahkan memberi mereka hikmat untuk mengenal Dia dengan benar, dan memberi mereka lebih banyak iman. Ketika kita menganggap bahwa Bapa dan Ibu telah datang ke bumi ini dalam tubuh, dan memimpin kita di jalan Injil, kita seharusnya tidak hanya meminta Tuhan untuk memberi kita Roh Kudus hujan akhir dengan berlimpah. Apa yang Bapak katakan tentang prasyarat untuk menerima Roh Kudus? Bukankah Dia mengatakan bahwa mengenal Tuhan adalah prasyarat untuk menerima Roh Kudus? Orang-orang ini adalah orang-orang yang menerima Tuhan dengan benar, dan mereka dapat menerima Tuhan karena mereka mengenal Dia. Di sisi lain, mereka yang tidak mengenal Yesus mencoba melempari Dia dengan batu dan setuju untuk menyalibkan Dia. Hari ini, mari kita sekali lagi berpikir tentang Tuhan yang menyertai kita. Tuhan harus bertahta di dalam kemuliaan sorga. Namun, Tuhan turun ke bumi ini untuk keselamatan kita, mengenakan tubuh manusia yang hina. Untuk memimpin kita, anak-anak mereka, ke kerajaan sorga dan menggenapi nubuat, Roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah."
Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi telah datang ke bumi ini dalam tubuh dan tinggal bersama kita. Apakah kita menghormati Bapa dan Ibu seperti perwira? Apakah kita melayani Bapa dan Ibu seperti Zakheus? Dengan mempertimbangkan semua hal ini satu persatu, mari kita merenungkan secara mendalam judul hari ini, Tuhan yang datang dalam tubuh dan orang-orang kudus, dan hubungan antara Tuhan yang telah datang dalam tubuh dan orang-orang kudus. Mari kita lihat Matius pasal 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya, bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Siapa yang diberkati? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Perhatikanlah nubuat dalam Alkitab, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan akan ada di atas bahunya. Dan ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Meskipun dia datang ke bumi ini sebagai seorang anak dan sebagai seorang putra, dia adalah Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Namun, melihat penampilannya, beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan melakukan itu? Mengapa Tuhan hanya bisa melakukan hal itu? Apakah Tuhan itu benar-benar seperti itu? Banyak orang menyimpan keraguan dan pertanyaan. Untuk alasan ini, apa yang Yesus katakan? Orang seperti apa yang dia katakan diberkati? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar dari ini, dan dapat menyelesaikan pekerjaan Injil di gereja awal. Namun, semuanya sesuai dengan nubuat Alkitab dan para nabi. Dia datang ke bumi ini sebagai korban penghapus dosa untuk menebus dosa-dosa kita, menanggung penderitaan di atas salib, dan mengalami ejekan dan cemoohan dari orang-orang. Namun, di antara mereka, kadang-kadang, ada beberapa orang yang mengenalinya dan menerimanya. Dia memeluk mereka satu persatu sebagai umat yang dikasihinya, dan memimpin mereka ke dalam kebenaran. Ketika kita mempertimbangkan hal ini, kita dapat bertanya pada diri sendiri. Di zaman Roh Kudus ini, ketika roh dan pengantin perempuan datang ke bumi ini dalam tubuh, dan menjalani kehidupan yang sama, bagaimana seharusnya kita, orang-orang kudus, memandang Tuhan dengan benar? Juga, apa cara yang benar bagi kita untuk menerima Tuhan? Dengan demikian, semua anak Sion harus dengan hati-hati memeriksa jalan yang telah diletakkan di hadapan kita oleh Alkitab dan para nabi, dan berjalan di jalan iman yang benar. Harap diingat bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang seperti itu, dan saya meminta semua anggota keluarga sorgawi untuk mencapai penyelesaian Injil, dengan percaya kepada Bapa dan Ibu dengan benar. Dengan ini, saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.